Bab 7, Renaissance. Kebangkitan kembali pendidikan dan seni di Italia. Kata bahasa Prancis Renaissance atau Renaissance memiliki arti kelahiran kembali atau kebangkitan kembali. Kata Renaissance adalah istilah yang tepat untuk semua perubahan di masyarakat, hukum, dan pemerintahan dalam ilmu pengetahuan, filosofi, dan agama, dan dalam kesusastraan dan seni yang mengubah peradaban abad pertengahan menjadi peradaban zaman modern. Renaissance hanya dikarenakan karakter transisionalnya. Tidak bisa ditentukan waktu kelahirannya secara pasti. Secara umum, zaman Renaissance mencakup abad ke-16. Namun demikian, banyak gerakan Renaissance lahir lebih awal. Di antara gerakan-gerakan Renaissance yang telah kami perhatikan adalah kebangkitan negara-negara nasional kuat yang menggantikan feodalisme sebagai sebuah sistem pemerintahan, permunculan banyak kota, kemunduran, dan penghapusan perbudakan. Kemajuan perdagangan yang menyebabkan perang salib. Maka zaman Renaissance muncul secara bertahap dari abad pertengahan, bukan sebagai revolusi tiba-tiba. Nama Renaissance pada mulanya hanya digunakan untuk kelahiran kembali atau kebangkitan kembali minat manusia pada peradaban kuno klasik. Italia adalah tempat kelahiran Renaissance ini. Pertama kali muncul di Italia, Renaissance memperoleh sambutan luar biasa dan di Italia Renaissance mengalami kemajuan tertingginya. Dari Italia, Renaissance menyebar melampaui pegunungan Alps atau Alpen hingga menyebar ke seluruh Eropa Barat. Italia adalah tempat yang paling menguntungkan bagi perkembangan pendidikan dan seni. Kota-kota besar seperti Milan, Pisa, Genoa, Florence, Venice, dan banyak kota lainnya telah berhasil menyingkirkan beban feodal mereka dan menjadi komunitas-komunitas yang independen dan memerintah diri sendiri. Demokrasi tumbuh subur di komunitas-komunitas tersebut, seperti di negara-negara Yunani kuno. Kebangsawanan tidak terlalu diperhitungkan. Orang pintar dan ambisius bisa memimpin di mana saja. Perseteruan antar kelompok kejam di dalam dinding-dinding kota menstimulasi aktivitas mental dan membantu membuat kehidupan menjadi penuh, bervariasi, dan intens. Perdagangan dan usaha manufaktur mereka yang tumbuh pesat menjadikan mereka sejahtera. Kekayaan membawa kenikmatan, melahirkan kemewahan dan perbaikan kehidupan. Orang-orang ingin memiliki lukisan, patung, furnitur, istana, dan gereja yang semuanya indah dan mereka memberi penghargaan yang tinggi kepada para seniman yang bisa menghasilkan semua produk tersebut. Ini bukanlah tanpa signifikasi bahwa tempat kelahiran Renaissance Italia adalah kota Florence yang demokratis, industrial, dan kaya. Literatur Roma tidak seluruhnya hilang di Eropa Barat setelah invasi bangsa Teutonik. Sekolah biara dan katedral di abad pertengahan telah melahirkan murid-murid yang menguasai buku-buku kuno. Para biarawan Benediktin bekerja keras menyalin karya-karya pagan atau penyembah berhala dan juga karya penulis Kristen. Permunculan universitas membuat para murid dapat melanjutkan pendidikan lanjutan dalam literatur Latin di lebih dari satu institusi pendidikan. Penghormatan untuk karya-karya klasik bisa ditemukan dalam tulisan-tulisan penyair Italia Dante 1265-1321 yang karyanya berjudul Divine Comedy, yang menggambarkan kunjungan imajiner ke neraka, tempat atau api, penyucian dosa, dan surga, berada di antara karya-karya agung dunia. Petrarch 1304-1374 telah membuat banyak hal untuk menyebarkan pengetahuan tentang para penulis Latin. Ia melakukan perjalanan ke Italia, Prancis, dan negara-negara lainnya, mencari kemana saja manuskrip-manuskrip kuno dan mempekerjakan sejumlah penyalin untuk membuat transkrip karya-karya klasik yang ia temukan atau ia pinjam. Namun demikian, Petrarch hampir tidak mengenal penulis klasik Yunani. Petrarch diceritakan sering menciumi salinan karya Homer yang dimilikinya, walaupun ia tidak bisa membacanya. Minat yang diperbarui dalam kesusastraan Yunani dimulai dari abad ke-15, ketika kemajuan Ottoman Turks yang puncaknya menaklukkan Konstantinopel, menyebabkan banyak orang Yunani pindah ke Italia. Beberapa dari mereka adalah cendekiawan, dan percakapan serta ajaran mereka menstimulasi studi tentang Yunani di Barat.
Bahasa dan literatur Yunani kuno dan Roma membuka dunia baru pemikiran dan fantasi bagi para pencendekiawan. Mereka menyukai gagasan-gagasan baru, orisinil, dan liberal yang mereka temukan dalam halaman-halaman buku karya Homer, Plato, Cicero, dan para penulis kuno lainnya. Humanisme sebagai studi karya-karya klasik sebelum menjadi mata pelajaran di universitas menyingkirkan teologi dan filosofi sebagai mata pelajaran utama. Dari universitas, humanisme turun ke sekolah-sekolah lebih rendah di mana bahasa Yunani dan bahasa Latin atau humanitis masih mendapat tempat utama dalam kurikulum. Kebangkitan kembali pendidikan distimulasi secara luas ketika buku-buku dicetak dalam kertas linen. Pembuatan kertas pada awalnya dilakukan di Cina dan bangsa Arab memperkenalkan cara pembuatan kertas ini ke Spanyol dan Italia selama abad-abad pertengahan. Namun demikian dibutuhkan waktu sangat lama sebelum jumlah kertas berlimpah dan cukup murah untuk menggantikan papirus dan perkamen. Jenis kertas yang mudah dibawa ini telah digunakan selama berabad-abad di Timur Jauh dan di Eropa beberapa pencetak dipuji atas temuannya. Orang Jerman, Johann Gutenberg di Mainz adalah orang pertama yang menciptakan mesin cetak di tahun 1450. Dan dari mesin cetaknya ini dihasilkan buku cetak pertama. Buku ini adalah buku terjemahan Latin Injil. Mesin cetak ini mendapat sambutan hangat di Italia, di mana orang-orang memiliki hasrat besar untuk membaca dan belajar. Menjelang akhir abad ke-15, Venice sendiri memiliki lebih dari 200 mesin cetak. Buku-buku cetak bisa diperbanyak jauh lebih cepat daripada manuskrip-manuskrip yang disalin dengan tangan. Buku cetak jauh lebih akurat daripada manuskrip, karena ketika sebuah edisi dicetak dari tipe yang sama, kesalahan salinan bisa dihindari. Lebih lanjut, penemuan mesin cetak menghancurkan monopoli pendidikan yang dikuasai oleh universitas dan orang-orang kaya. Buku bisa dimiliki oleh banyak orang, bukan kemewahan segelintir orang. Siapa saja yang bisa membaca buku telah membuka pintu gerbang pengetahuan bagi dirinya sendiri. Karena itu, ia menjadi warga negara republik. Mesin cetak yang memungkinkan pendidikan menjadi populer, mewujudkan perpustakaan dan membuat surat kabar murah. Menjadi sebuah kekuatan yang mengemansipasi umat manusia dari perbudakan ke ketidaktahuan. Arsitektur gotik dengan lengkung-lengkung runcing, penopang melayang, jendela-jendela besar tidak pernah mengakar begitu dalam di Italia. Para arsitek Renaissance kembali ke kuil-kuil Yunani dan bangunan-bangunan berkubah Roma untuk model mereka. Sama seperti para humanis yang kembali ke literatur Yunani dan Latin. Deretan panjang kolom-kolom Lonik dan Korintian yang dibentangkan oleh lengkungan-lengkungan bundar lagi menjadi gaya arsitektur yang menonjol. Mungkin ciri paling penting arsitektur Renaissance adalah penggunaan kubah untuk atap gereja. Kapel megah gereja Saint Peter di Roma telah menjadi induk bagi banyak struktur kubah di dunia lama dan dunia baru. Namun demikian, para arsitek tidak membatasi diri mereka pada gereja. Istana-istana megah di Florence dan juga di Venice adalah monumen-monumen era Renaissance. Perkembangan arsitektur secara alami menstipulasi ilmu pengetahuan lainnya. Para pematung Italia mulai menyalin relief-relief tembaga kuno dan patung-patung yang disimpan di Roma dan di kota-kota lainnya. Pematung Renaissance terbesar adalah Michelangelo 1475 sampai 1564. Walau dilahirkan di Florentin, ia tinggal sepanjang hidupnya di Roma. Michelangelo juga memperoleh ketenaran di bidang arsitektur dan lukisan. Kubah Saint Peter diselesaikan menurut desain Michelangelo, sementara lukisan dinding di atap kapel Sistine di Vatikan menunjukkan kejeniusannya sebagai pelukis. Lukisan Italia mulai digunakan di gereja dan mempertahankan karakter religius. Para seniman biasanya memilih subjek-subjek dari Injil atau kehidupan orang-orang suci. Mereka tidak mempermasalahkan kebenaran kostum subjek lukisan, tetapi mereka melukis orang Yahudi, Yunani, dan Roma kuno dalam pakaian orang-orang Italia. Banyak lukisan mereka berupa lukisan dinding, yaitu warna-warna dicampur dengan air dan disapukan pada plester dinding gereja dan istana. Setelah proses pencampuran minyak dengan warna ditemukan, lukisan pada kayu atau kanvas umum dijumpai. Mereka kurang berhasil dalam hal landscape. Daftar Old Masters yang berisi lukisan-lukisan Italia selalu mencakup nama Leonardo da Vinci, Raphael, dan Titian. Seni modern lainnya, musik, muncul di Italia selama Renaissance. Di abad ke-16, Rebec berdawai 3 mendapat dawai keempatnya dan menjadi biola.
alat musik paling ekspresif. Main organ kepausan dan master paduan suara, Palestrina 1526 sampai 1594 adalah seorang pencipta lagu hebat pertama. Ia menempatkan musik di tempat yang cocok dalam peribadatan dengan menciptakan himne-himne melodius dan masa masih menyanyi di gereja-gereja Katolik Roma. Oratorio, sebuah drama religius, dibuat dengan ringkasan musik tetapi tanpa action. Pemandangan, kostum mulai muncul di masa ini. Namun demikian, opera kurang berkembang hingga abad ke-18. Kebangkitan kembali pendidikan dan seni di luar Italia. Italia telah mendorong kebangkitan kembali pendidikan dengan membongkar kembali harta karun berupa karya-karya klasik dan menyediakan cara untuk mempelajarinya. Para cendekiawan di Jerman, Prancis, dan Inggris yang sering memiliki bantuan mesin cetak melanjutkan gerakan intelektual mereka dan memperluas gerakan mereka. Salah satu cendekiawan paling ternama adalah Erasmus, 1466 sampai 1536, seorang penduduk asli Rotterdam di Belanda. Sejumlah perjalanan dan korespondensinya yang luas membuatnya berhubungan dengan banyak cendekiawan saat itu. Pencapaian paling penting Erasmus adalah edisi Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani asli dengan versi Latin. Karyanya ini menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang Perjanjian Baru dan juga menyiapkan cara untuk penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa-bahasa lokal. Minat terbarukan terhadap studi klasik selama beberapa saat memperlambat perkembangan bahasa-bahasa nasional dan kesusastraan di Eropa. Para humanis hanya menganggap bahasa Latin dan bahasa Yunani yang pantas mendapat perhatian, tetapi kembali ke bahasa lokal adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Masyarakat awam yang memahami sedikit bahasa Latin dan Yunani sekarang telah belajar membaca dan memiliki mesin cetak. Dibutuhkan waktu lama sebelum banyak buku yang dibuat dalam bahasa Italia, Spanyol, Prancis, dan bahasa-bahasa nasional lainnya muncul. Kebangkitan kembali bahasa-bahasa lokal artinya bahwa kesusastraan Eropa akan menjadi lebih kreatif dan orisinil daripada ketika para penulis hanya meniru atau menerjemahkan karya-karya klasik. Kita ingat bahwa abad ke-16 adalah zamannya orang Spanyol bernama Cervantes yang karyanya Don Quixote masih sangat populer hingga kini. Abad ini juga milik orang Prancis bernama Montaigne, penulis banyak esai dalam gaya yang sangat menghibur dan penuh dengan kebajikan, dan juga milik orang Inggris bernama William Shakespeare yang kejeniusannya melampaui batas-batas negara dan menjadikan dirinya warga negara dunia. Para arsitek Italia mendapat sambutan hangat di Prancis, Spanyol, Belanda, dan negara-negara lainnya, di mana mereka memperkenalkan gaya Renaissance pada bangunan dan ornamen. Istana ternama Louvre di Paris yang sekarang digunakan sebagai galeri seni dan museum dibuat di abad ke-16. Pada saat itu, para bangsawan Prancis mulai mengganti tempat tinggal mereka yang suram dengan rumah-rumah bergaya country yang elegan. Seni patung Renaissance juga menyebar keluar Italia dan menyebar ke seluruh Eropa. Para pelukis di negara-negara utara pada awalnya mengikuti model-model Italia, tetapi setelah itu memproduksi karya agung mereka sendiri. Abad pertengahan tidak mengabaikan sains, tetapi studinya mendapat dukungan besar ketika Renaissance membawa semua yang telah dilakukan oleh orang Yunani dan Roma dalam bidang matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan mata pelajaran lainnya di hadapan para cendekiawan. Penemuan mesin cetak juga mendorong kebangkitan kembali pengetahuan ilmiah karena mesin cetak mempermudah penyebaran pengetahuan ilmiah ke negara-negara lainnya. Para pionir sains Renaissance adalah orang-orang Italia, tetapi murid-muridnya di Prancis, Inggris, Jerman, dan negara-negara lainnya segera mengambil alih tugas pencerahan ini. Tempat pertama di antara para ilmuwan Renaissance harus diberikan kepada Copernicus, 1473 sampai 1543, pendiri astronomi modern. Ia adalah orang Polandia tetapi tinggal selama bertahun-tahun di Italia. Penelitian dan perhitungan pembimbingannya pada kesimpulan bahwa bumi berputar pada porosnya dan bersama-sama dengan beberapa planet mengelilingi matahari. Buku di dalamnya ia menyampaikan kesimpulannya tidak mengemuka hingga menjelang akhir hidupnya. Para astronom sebelum Copernicus umumnya menerima doktrin yang diformulasi oleh ilmuwan Yunani Ptolemy di abad kedua bahwa bumi adalah pusat alam semesta.
Beberapa murid menyarankan bahwa bumi dan sejumlah planet mungkin berotasi mengelilingi matahari, tetapi Kopernikus adalah orang pertama yang memberi alasan-alasan untuk keyakinan semacam itu. Astronom Italia Galileo membuat salah satu teleskop pertama. Teleskop ini sekuat kaca opera dan digunakan untuk melihat benda-benda langit dengan hasil yang sangat mengagumkan. Ia mendapati matahari berputar pada porosnya. Venus menunjukkan fase-fase menurut posisinya dalam hubungannya dengan matahari. Jupiter diiringi oleh beberapa bulan atau satelit, dan galaksi Bima Sakti terdiri dari banyak bintang yang terpisah. Galileo dengan benar meyakini bahwa penemuan-penemuan ini menegaskan teori Kopernikus. Kopernikus, Galileo, dan rekan-rekan mereka menciptakan metode ilmiah. Murid-murid abad pertengahan sebagian besar merasa puas menerima pendapat Aristoteles dan para filsuf lainnya, tanpa mencoba memverifikasi pernyataan-pernyataan mereka. Metode ilmiah baru melandaskan pada observasi dan eksperimen. Seperti Lord Bacon, salah satu sahabat Shakespeare, mengatakan semua bergantung pada pengamatan fakta-fakta alam dan menerima image-image mereka sebagaimana yang mereka adanya. Karena Tuhan melarang bahwa kita sebaiknya menyingkirkan impian imajinasi kita untuk pola dunia. Sains Renaissance, padanya kita berhutang banyak, adalah anak dari Renaissance. Penemuan geografis. Ada juga Renaissance geografis. Kebangkitan kembali eksplorasi menyebabkan penemuan rute-rute samudra hingga ke timur jauh dari Amerika. Akibatnya perdagangan secara luas terstimulasi dan dua benua yang sampai saat itu tidak dikenal terbuka untuk peradaban. Renaissance geografis bekerjasama dengan gerakan-gerakan lainnya menghasilkan transisi dari zaman pertengahan dan ke zaman modern. Bangsa Yunani dan Roma telah mengenal dengan baik sebagian besar Eropa dan Asia, tetapi banyak dari pendidikan mereka dilupakan atau disesatkan selama awal abad-abad pertengahan. Bahkan penemuan-penemuan mengagumkan bangsa-bangsa utara secara perlahan menghilang dari ingatan. Bangsa Arab yang penaklukan dan perdagangannya menyebar luas di Orient jauh mengungguli orang-orang Kristen Eropa dalam hal pengetahuan dunia. Perang Salib pertama-tama memperluas pengetahuan geografis dengan cara mendorong ziarah dan misi di negara-negara Oriental. Sejumlah pedagang juga mengunjungi wilayah timur, di antara mereka adalah pedagang Venesia seperti Niccolo dan Maffeo Polo, dan anak laki-laki Niccolo, Marco. Keluarga Polo melakukan perjalanan petualangan melalui jantung Asia menuju ke kerajaan Kublai Khan di Peking atau Khambalut. Penguasa Mongol ini yang tampak penasaran dengan agama Kristen dan kebudayaan Eropa di antara orang-orangnya menerima mereka dengan ramah, dan mereka mengumpulkan banyak kekayaan melalui perdagangan. Marco bekerja pada Khan dan melakukan beberapa kali ekspedisi di beberapa wilayah Mongol. Bertahun-tahun berlalu sebelum Kublai mengizinkan para tamunya kembali ke Eropa. Ketika mereka sampai di Venesia setelah 24 tahun di perantauan, sanak kerabat mereka sulit mengenali mereka, kecuali keluarga Polo yang telah lama hilang. Cerita tentang keluarga Polo seperti ditulis pada diktasi Marco, menjadi salah satu karya paling populer di abad pertengahan. Di dalam buku ini, orang-orang membaca tentang Satai jauh atau Cina dengan kekayaannya, kota-kota besarnya, dan populasinya yang besar, tentang Tibet yang misterius dan tertutup, tentang Burma, Siam, dan Cochin Cina dengan istana dan pagoda mereka, tentang Hindia Timur yang terkenal atas rempah-rempahnya, tentang Ceylon yang memiliki banyak mutiara, tentang India yang sedikit dikenal sejak masa Alexander Agung. Bahkan Marco mendeskripsikan Cipango atau Jepang dari desas-desus yang ada sebagai sebuah pulau yang penduduknya berkulit putih, beradab, dan memiliki banyak emas sehingga atap istana dibuat dari emas. Penjelasan tentang negara-negara ini membuat orang-orang Eropa bersemangat ingin pergi ke timur. Pengetahuan baru yang berhubungan dengan rute-rute darat Asia diikuti oleh banyak kemajuan dalam pengetahuan navigasi laut. Penemuan paling penting adalah penemuan kompas pelaut. Kompas ini memungkinkan pelaut menemukan arah mereka bahkan dalam cuaca berkabut dan di malam tak berbintang. Astrolabe, semacam alat astronomi yang orang Yunani temukan dan gunakan untuk tujuan-tujuan astronomi, tampaknya telah diperkenalkan ke Eropa oleh orang-orang Arab. Alat ini digunakan untuk menghitung garis lintang dengan cara mengamati ketinggian matahari di atas cakrawala.
Pemetaan pantai menjadi sebuah ilmu pengetahuan selama berabad-abad terakhir abad pertengahan. Sejumlah manual dipersiapkan untuk memberikan informasi tentang pasang laut, arus, dan ciri-ciri rute laut lainnya. Peningkatan ukuran kapal membuat navigasi menjadi lebih aman dan memungkinkan penyimpanan banyak buatan. Kapal layar telah menggantikan kapal dayung. Dengan adanya semua bantuan untuk eksplorasi ini, para pelaut tidak lagi harus berlayar dekat pantai tetapi bisa menjelajah di tengah samudra. Kebutuhan perdagangan sebagian besar memerlukan perjalanan eksplorasi. Rempah-rempah dari timur, kayu manis, lada, cengkeh, pala, dan jahe digunakan secara luas bebas di abad pertengahan daripada sekarang, ketika orang-orang hidup dengan makan daging asin di musim dingin dan ikan asin selama Lent. Bahkan anggur, el, dan obat-obatan memiliki bumbu rempah-rempah. Selain rempah-rempah, semua jenis batu berharga, obat, parfum, karet, kayu perwarna, dan kayu wangi berasal dari timur. Sejak masa perang salib, barang-barang mewah ini setelah dibawa melalui darat atau laut ke pelabuhan-pelabuhan Mediterania, didistribusikan oleh pedagang Venesia dan Genoa ke seluruh Eropa. Dua bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol, sekarang muncul sebagai pesaing untuk perdagangan oriental. Usaha mereka untuk menembus monopoli yang dinikmati oleh kota-kota Italia menyebabkan penemuan rute-rute laut ke Hindia. Portugis adalah yang pertama di bidang ini. Eksplorasi secara bertahap di pantai barat Afrika dan penemuan Tanjung Harapan di tahun 1487 telah meyakinkan Portugis bahwa Hindia bisa dicapai melalui rute laut. Seorang pelaut pemberani, Vasco da Gama, segera membuktikan rute ini dengan berlayar dari Lisbon ke Calicut di pantai barat daya India. Ketika da Gama kembali ke Lisbon, ia membawa pulang muatan yang nilainya 60 kali lebih besar daripada biaya ekspedisinya. Raja Portugis menerima da Gama dengan penghormatan tinggi dan mengangkatnya sebagai laksamana Hindia. 6 tahun sebelum Vasco da Gama melempar sauh di pelabuhan Calicut, pelaut pemberani lainnya yang sedang mencari Hindia melalui rute barat secara kebetulan menemukan Amerika. Ia tidak mengurangi kejayaan Columbus untuk menunjukkan bahwa jalan bagi penemuannya telah lama dipersiapkan. Pertama, teori bahwa bumi bulat telah dikenal oleh orang Yunani dan Roma dan juga dikenal oleh para cendekiawan di periode tergelap abad pertengahan. Kebangkitan minat pada sains Yunani sebagai akibat dari Renaissance menyerukan perhatian baru untuk pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh ahli geografi kuno. Setelah kebangkitan kembali karya-karya Ptolemy di abad ke-15, para cendekiawan secara umum menerima teori globular bahwa bumi bulat dan mereka bahkan bertindak jauh untuk memperkirakan panjang keliling bumi. Kedua, manusia telah lama percaya bahwa di bagian barat Eropa melampaui Teluk Gibraltar terdapat negara-negara misterius. Dugaan ini pertama kali muncul dalam tulisan-tulisan filsuf Yunani, Plato, yang mengulang tradisi lama yang berhubungan dengan Atlantis. Menurut Plato, Atlantis dulu adalah sebuah pulau, ukurannya sebesar benua, tetapi ribuan tahun sebelum masa Plato, pulau ini tenggelam di bawah laut. Legenda yang tersebar luas di abad pertengahan juga mendeskripsikan kunjungan yang dilakukan oleh Saint Brendan, seorang biarawan Irlandia, ke tanah harapan orang suci, sebuah surga dunia jauh di Atlantik. Pulau Saint Brendan ditandai di peta-peta awal dan perjalanan mencari pulau ini kadang-kadang dilakukan. Semua tahu cerita tentang perjalanan pertama Columbus. Ketika ia mulai perjalanan, ia sangat yakin bahwa perjalanan sejauh hanya 4.000 mil akan membawanya ke Cipango atau Jepang dan ke wilayah Khan Agung di Cathay atau Cina. Kesalahannya cukup alamiah karena Ptolemy telah memperkirakan lingkar bumi sekitar seperenam lebih sedikit daripada ukuran bumi sebenarnya, dan Marco Polo memperkirakan jarak yang lebih jauh di mana Asia membentang ke arah timur. Nama Hindia Barat yang digunakan untuk kepulauan yang ditemukan Columbus masih digunakan sebagai pengakuan terhadap kesalahan ini. Segera setelah Columbus kembali dari perjalanan pertamanya, Paus Alexander VI untuk merespon permintaan Ferdinand dan Isabella mengeluarkan sebuah dekrit yang menjamin hak-hak eksklusif atas wilayah-wilayah yang baru yang ditemukan. Untuk itu, kepemilikan Spanyol harus dipisahkan dengan jelas dari kepemilikan Portugis, dan Paus membuat garis pembatas imajiner di Atlantik, 300 mil di sebelah barat Azores. Semua penemuan baru
Sebelah barat garis menjadi milik Spanyol dan sebelah timur garis menjadi milik Portugis. Tetapi perencanaan ini yang tidak menyertakan Prancis, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya dari dunia baru tidak bisa dipertahankan dalam waktu lama. Garis demokrasi ini mendorong dilakukannya pelayaran keliling dunia untuk pertama kalinya. Sejauh ini tidak seorang pun menyadari impian Columbus untuk mencapai wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah dan sutra melalui pelayaran ke barat. Ferdinand Magellan, orang Portugis yang bekerja untuk Spanyol, percaya bahwa kepulauan rempah-rempah berada di dalam wilayah pengaruh Spanyol dan bahwa rute menuju ke kepulauan tersebut bisa ditemukan melalui beberapa selat di ujung selatan Amerika Selatan. Penguasa Spanyol Charles V, cucu dari Isabella yang telah mendukung Columbus, juga mendukung gagasan Magellan dan memberi Magellan sebuah armada yang terdiri dari 5 buah kapal untuk menjalankan misinya. Setelah menjelajah pantai timur Amerika Selatan, Magellan akhirnya sampai di sebuah selat yang sekarang dinamakan seperti namanya. Ia dengan berani berlayar melalui selat ini lalu memasuki samudra yang ia namakan Pasifik karena aspek kedamaian dan ketenangannya. Pelayaran selama 98 hari melintasi Samudra Pasifik membawanya ke Ladrone atau Kepulauan Mariana. Magellan kemudian melanjutkan pelayaran ke Filipina, di mana ia terbunuh dalam sebuah perkelahian dengan penduduk pribumi. Namun demikian, anak buah Magellan berhasil mencapai Kepulauan Rempah-Rempah. Sebuah kapal tunggal Victoria berhasil membawa pulang ke Spanyol beberapa pelaut yang bertahan hidup dari penderitaan pelayaran yang berlangsung selama 3 tahun. Pelayaran Magellan menjadi landmark penemuan geografi. Pelayaran Magellan membuktikan bahwa Amerika, setidaknya di selatan, tidak memiliki hubungan dengan Asia. Pelayaran ini juga menunjukkan bentangan luas Samudra Pasifik. Pelayaran ini menyebabkan penemuan banyak pulau besar di Hindia Timur. Karena itu, manusia tahu pasti bahwa bumi bulat dan jarak yang ditempuh Magellan menjadi perkiraan ukuran bumi. Pelayaran keliling dunia dan penemuan rute-rute laut ke Hindia dan ke Amerika berada di antara penemuan-penemuan paling penting dalam sejarah. Kekaisaran kolonial. Setelah pelayaran da Gama, Portugis segera memperkirakan kekayaan Hindia. Menjelang pertengahan abad ke-16, mereka telah menguasai hampir seluruh Asia Tenggara dan pulau-pulau di sekitarnya. Kekaisaran kolonial mereka mencakup banyak pantai perdagangan di Afrika, Ormuz di pintu masuk Teluk Persia, pantai barat India, Sri Lanka, Malaka di ujung semenanjung Malaya, dan sejumlah kepemilikan lainnya di Kepulauan Malay. Portugis sampai ke timur sebagai suksesor bangsa Arab yang selama berabad-abad telah melakukan perdagangan di Samudra India. Setelah melucuti kepemilikan bangsa Arab, Portugis menutup semua pesaing Eropanya. Hanya para pedagang Portugis yang diizinkan membawa barang-barang dari Hindia ke Eropa melalui rute Tanjung Harapan. Lisbon, ibu kota Portugis, menjadi depot utama untuk rempah-rempah dan komoditas timur lainnya. Prancis, Inggris, dan Belanda datang ke sana untuk membeli rempah-rempah dan menggantikan posisi pedagang Italia untuk mendistribusikan rempah-rempah ke seluruh Eropa. Kemenangan Portugis tidak berlangsung lama. Negara kecil ini dengan populasi tidak lebih dari 1 juta kekurangan kekuatan untuk mempertahankan monopolinya di perdagangan oriental. Selama abad ke-17, Prancis dan Inggris mematahkan dominasi Portugis di India, sementara Belanda mengusir Portugis dan Sri Lanka dan Hindia Timur. Para penemu dunia baru adalah pionir dalam penjelajahannya. Petualangan Ponce de Leon yang menemukan Florida di 1513, petualangan Balboa yang melihat Pasifik di tahun yang sama, petualangan Cortes yang menggulingkan kekuasaan Aztec di Meksiko, petualangan Pizarro yang menaklukkan Inca Peru, petualangan De Soto, dan petualangan Coronado sangat dikenal oleh setiap pembaca sejarah Amerika. 3 orang meletakkan landasan kekaisaran kolonial Spanyol. Kekaisaran ini meliputi Florida, New Mexico, Amerika Tengah, Hindia Barat, dan semua Amerika Selatan kecuali Brazil. Kekuasaan Spanyol atas wilayah-wilayah ini berlangsung hampir 300 tahun. Selama masa ini, Spanyol memberikan bahasanya, pemerintahannya, dan agamanya kepada separuh dunia baru. Pemerintah Spanyol mengelola wilayah-wilayah kolonialnya dengan semangat monopoli. Sebisa mungkin Spanyol menyingkirkan Prancis, Inggris, dan orang-orang asing lainnya dari perdagangan dengan Amerika Spanyol.
Spanyol juga melarang pembuatan kapal, manufaktur, dan bahkan perkebunan anggur dan zaitun agar orang-orang kolonialis tidak bersaing dengan industri rumahan. Wilayah koloni hanya dianggap sebagai sebuah bengkel untuk produksi logam berharga dan bahan-bahan mentah. Kebijakan yang tidak bijaksana ini menyebabkan kemunduran ekonomi Meksiko, Peru, dan negara-negara Amerika Spanyol lainnya. Dunia lama dan dunia baru. Dunia baru terdiri dari dua benua perawan yang kaya dengan sumber daya alam dan menjadi wilayah kolonisasi yang sangat luas. Orang-orang pribumi yang jumlahnya sedikit dan kebudayaannya masih barbar tidak bisa melakukan banyak perlawanan terhadap para penjajah, misionaris, pedagang, dan kolonis dari dunia lama. Spanyol dan Portugis di abad ke-16 diikuti oleh Prancis, Inggris, dan Belanda menghuni Amerika dan membawa peradaban Eropa ke Amerika. Eropa memperluas wilayahnya menjadi Eropa besar melampaui samudra. Di abad-abad pertengahan, Mediterania dan Baltik telah menjadi jalur utama perdagangan. Penemuan Amerika diikuti dengan pembukaan rute Tanjung Harapan ke Hindia telah menggeser aktivitas perdagangan dari lautan tertutup ini ke Samudra Atlantik. Venice, Genoa, Hamburg, Lubeck, dan Bruges secara perlahan menyerahkan perannya sebagai pusat-pusat perdagangan kepada Lisbon, Cadiz, Bordeaux, Coburg, Antwerp, Amsterdam, London, dan Liverpool. Karena itu, orang mungkin berpendapat bahwa tahun 1492 membuka periode Atlantik dalam sejarah Eropa. Penemuan Amerika bagi orang Eropa membuka sumber baru logam mulia. Orang-orang Spanyol segera menguasai sejumlah besar emas dengan menaklukkan orang-orang Indian, Meksiko, dan Peru. Jumlah perak jauh lebih banyak daripada jumlah emas. Segera setelah orang-orang Spanyol mulai menggali tambang-tambang perak di Potisi, Bolivia, diperkirakan bahwa menjelang akhir abad ke-16, tambang-tambang Amerika telah menghasilkan emas dan perak 3 kali lebih banyak daripada yang dihasilkan di Eropa di awal abad yang sama. Namun, orang-orang Spanyol tidak bisa mempertahankan harta karun baru ini. Dengan memiliki beberapa industri sendiri, mereka diwajibkan mengirim hasil tambang ini keluar secepat mereka menerimanya sebagai pembayaran atas barang-barang impor Eropa. Spanyol bertindak sebagai sebuah saringan besar. Ini artinya emas dan perak Amerika harus melalui Spanyol sebelum masuk ke seluruh negara Eropa. Uang sekarang membeli jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Ini artinya harga-harga semua komoditas naik, gaji naik, dan pemilik pabrik dan pedagang mempunyai banyak modal untuk menjalankan bisnisnya. Abad pertengahan kekurangan cukup uang untuk diperlukan untuk menjalankan bisnis. Dari awal zaman modern, dunia telah disuplai secara lebih baik dengan alat tukar yang diperlukan. Tetapi Amerika lebih daripada sekedar penghasil logam-logam berharga. Banyak komoditas yang sebelumnya tidak dikenal segera menemukan jalannya dari dunia baru ke dunia lama. Di antara komoditas-komoditas ini adalah jagung, kentang, yang ketika ditanam di Eropa menjadi roti si miskin. Coklat dan kakao yang dihasilkan dari biji pohon kakao, kulit kayu Peruvian atau Kina yang sangat berguna untuk mengobati malaria, dyewoods dari Brasil yang digunakan untuk mewarnai kain, dan mahoni dari Hindia Barat. Amerika juga mengirim gula, tebu, tetes tebu, ikan, minyak ikan paus, dan bulu binatang ke Eropa. Produk-produk Amerika baru ini menjadi barang konsumsi yang umum dijumpai dan juga meningkatkan standar hidup di negara-negara Eropa. Dampak ekonomi penemuan ini berpengaruh pada kehidupan politik. Samudra Atlantik sekarang menjadi tidak hanya komersial, tapi juga pusat politik dunia. Negara-negara yang menghadap Atlantik, pertama Portugal dan Spanyol, kemudian Belanda, Prancis, dan Inggris menjadi kekuatan besar Eropa. Persaingan dan perang dagang untuk menguasai wilayah-wilayah kolonial telah menjadi penyebab utama perang Eropa selama 400 tahun. Abad ke-16 di Eropa adalah zaman pemberontakan melawan gereja Roma yang menuntut reformasi Protestan. Namun demikian, selama periode ini gereja memperoleh kemenangannya atas aborigin Amerika. Wilayah kekayaan dan pengaruh yang hilang di Eropa kini diperoleh gereja di Amerika. Lebih lanjut, wilayah yang sekarang dikuasai Amerika Serikat di abad ke-17 menjadi tempat perlindungan dari persekusi agama, seperti dibuktikan ketika kaum Puritan menetap di New England, kaum Katolik Roma menetap di Maryland, dan Quakers menetap di Pennsylvania.
kosong di Amerika menawarkan banyak ruang bagi semua yang ingin menyembah Tuhan dengan cara mereka sendiri. Dunia baru menjadi tempat perlindungan dan intoleransi dunia lama. Reformasi Protestan. Reformasi memiliki tempat di samping kebangkitan kembali kesusastraan, seni, dan sains. Perkembangan penemuan dan kemajuan penemuan geografis di antara gerakan-gerakan besar yang mendasari dunia modern. Reformasi meliputi seperti yang akan kita pelajari, pemisahan ajaran-ajaran gereja dan otoritas kepausan. Ada beberapa penyebab reformasi. Secara politik, reformasi mengekspresikan perlawanan negara-negara Eropa terhadap otoritas sekuler yang dimiliki gereja. Setelah menang atas feodalisme, negara-negara Eropa ingin membawa gereja ke dalam yurisdiksi mereka. Mereka mencoba membatasi hak-hak istimewa kerajaan eklesiastikal, menarik pajak pada pendeta seperti pada subjek-subjek mereka, dan menentukan penunjukan uskup dan kepala biara. Hasilnya adalah perselisihan terus-menerus antara gereja dan negara-negara di Eropa. Secara ekonomi, reformasi menyuarakan sebuah protes dari golongan atas dan golongan bawah, melawan kemewahan dan kemegahan istana kepausan. Protes paling keras terjadi di Jerman ketika tidak ada raja kuat yang berani melarang aliran uang ke Roma seperti yang telah dilakukan oleh pemimpin Prancis dan Inggris. Penyebab politik dan ekonomi reformasi berkombinasi dengan karakter tokoh-tokoh agama yang keras. Orang-orang bijaksana di abad ke-14 dan ke-15 telah mengkritik keduniawian gereja, seperti tercermin dalam kehidupan banyak pejabat gereja, dan mendesak bahwa paus, kardinal, dan uskup harus meniru kehidupan miskin para rasul. Beberapa reformis seperti John Wycliffe di Inggris dan John Hus di Bohemia beraksi lebih lanjut dan menuntut perubahan menyeluruh dalam keyakinan dan peribadatan Katolik. Pandangan Wycliffe dan Hus digaungkan di Jerman selama abad ke-16 dan pendiri reformasi Martin Luther. Luther adalah anak dari seorang petani Jerman yang dengan kerja keras dan kesederhanaan memperoleh sedikit kompetensi. Berkat pengorbanan ayahnya, Luther memperoleh pendidikan teologi dan filosofi yang baik di Universitas Erfurt. Ia memperoleh gelar sarjana dan master ilmu sastra dan kemudian mulai belajar hukum. Tetapi rasa berdosa yang tinggi dan keinginan untuk menyelamatkan jiwanya sendiri mendorong dirinya masuk ke biara. Beberapa tahun kemudian, Luther mengunjungi Roma hanya untuk merasa terkejut dengan kelalaian kehidupan umum di ibu kota kepausan. Setelah kembali ke Jerman, ia menjadi profesor teologi di Universitas Wittenberg, di mana khutbah dan kuliahnya menarik banyak audiens. Karir reformasi Luther dimulai dengan menyerang sistem indulgens seperti yang ditemukan di Jerman. Indulgens adalah surat permohonan maaf yang meringankan seorang pendosa yang menyesali beberapa atau semua hukuman yang gereja akan berikan padanya. Indulgens juga diterapkan pada ruh-ruh mereka yang telah mati di tempat atau api penyucian dosa. Selama abad ke-8, Paus menjamin indulgens para pasukan salib, peziarah, dan para mereka yang menyumbangkan uang untuk objek saleh seperti pembangunan gereja atau konvent. Banyak pangeran Jerman menentang metode pengumpulan dana untuk gereja, karena pengumpulan dana ini mengambil banyak uang dari wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Luther mengutuk pengumpulan dana yang dilandasi agama ini, dan ia menunjukkan bagaimana masyarakat awam tidak bisa memahami bahasa Latin dengan indulgens ditulis. Ia juga sering berpikir bagaimana mereka bisa menghapus hukuman-hukuman dosa bahkan tanpa pertobatan sejati. Luther juga menolak kemanjuran indulgens untuk roh-roh di tempat atau api penyucian dosa. Kritik ini dan kritik-kritik lainnya dirangkum oleh Luther dalam 95 tesis atau proposisi yang ia tawarkan untuk menentang semua musuhnya. Sesuai dengan adat cendekiawan abad pertengahan, Luther memasang tesis ini di pintu gereja Wittenberg di mana semua orang mungkin melihatnya. Tesis ini ditulis dalam bahasa Latin tetapi segera diterjemahkan dalam bahasa Jerman, dicetak atau disebarluaskan di seluruh Jerman, dan banyak sangat besar sehingga sistem indulgens di Jerman hampir dihentikan.
Paus pada mulanya tidak begitu memperhatikan kontroversi tentang indulgens dan menyatakan bahwa itu adalah hanya sekedar percekcokan para biarawan. Tetapi sekarang Paus mengeluarkan sebuah dekret menentang Luther dan memerintahkan Luther untuk mengakui kesalahannya dalam 60 hari atau akan dikucilkan. Dekret kepausan tidak membuat Luther takut atau menghentikan dukungan populer untuknya. Ia membakar dekret Paus di alun-alun pasar di Wittenberg di hadapan concourse para pelajar dan penduduk kota. Tindakan dramatis ini mengguncang seluruh Jerman. Paus kemudian mendesak Kaisar Roma Suci Charles V untuk menghukum Luther. Charles ingin melakukannya, tetapi para pangeran Jerman bersikeras bahwa Luther seharusnya tidak dihukum dengan dikucilkan. Karenanya Luther dipanggil di hadapan majelis para pangeran atau Diet dan pejabat tinggi eklesiastikal di Worms. Di sini ia menolak untuk menarik kembali segala sesuatu yang telah ia tulis, kecuali jika pernyataan-pernyataannya bisa ditunjukkan bertentangan dengan gereja. Ia tidak benar juga tidak aman untuk bertindak melawan kesadaran, kata Luther. Tuhan membantuku, amin. Diet of Worms menyatakan bahwa Luther seorang licik dan penjahat, tetapi teman-temannya mengamankannya ke kastil Wartburg. Ia berada dalam seklusi selama beberapa bulan dan menerjemahkan Injil. Walaupun masih berada di bawah larangan kekaisaran, Luther sekarang kembali Wittenberg dan membaktikan dirinya untuk gerakan reformasi. Terjemahan Injilnya yang mudah dimengerti dibaca oleh banyak orang dan membantu orang Jerman menjadikan bahasa Jerman sebagai bahasa kesusastraan mereka. Luther juga menciptakan banyak himne bagus dan sebuah katekismus. Ia membanjiri seluruh negeri dengan pamflet dan menulis banyak surat untuk para pengikutnya. Dengan cara ini ia menjadi pemimpin reformasi Jerman. Reformasi di Jerman menarik banyak perhatian. Bagi orang-orang Jerman yang patriotik, reformasi adalah sebuah pemberontakan melawan kekuatan asing kepausan Italia. Bagi orang-orang saleh, reformasi menawarkan daya tarik keyakinan yang sederhana yang didasarkan secara langsung pada Injil. Bagi para pangeran yang berpikir keduniawian, reformasi adalah kesempatan merebut wilayah dan mendapat yang dikuasai gereja. Ajaran-ajaran Luther karenanya diterima oleh banyak orang. Para pendeta menikah, para biarawan meninggalkan biara mereka, dan agama yang direformasi menggantikan Katolik Roma di sebagian besar wilayah di Jerman Utara dan Jerman Tengah. Namun demikian, Jerman Selatan tidak menjauh dari Paus dan tetap menjadi Katolik Roma hingga saat ini. Doktrin-doktrin Luther juga menyebar hingga ke negara-negara Skandinavia. Para penguasa Denmark, Norwegia, dan Swedia menutup biara dan mewajibkan para biarawan Katolik menyerahkan properti eklesiastikal kepada kerajaan. Lutheranisme karenanya menjadi agama resmi di 3 negara ini. Reformasi di Swiss dimulai dengan Huldreich Zwingli. Ia sebaya dengan Luther, tetapi bukan murid Luther. Dia dari mimbarnya di Katedral Zurich, Zwingli memproklamirkan kitab suci sebagai paduan tunggal keyakinan dan menolak supremasi Paus. Banyak wilayah Swiss menerima ajarannya dan memisahkan diri dari Roma. Pendiri Protestanisme lainnya adalah orang Prancis, John Calvin. Karyanya yang berjudul Institutes of the Christian Religion berisi prinsip-prinsip utama teologi Protestan. Ia juga menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Prancis dan menulis penjelasan-penjelasan tentang semua kitab suci. Calvin menghabiskan sebagian besar hidupnya di Jenewa. Orang-orang yang ia latih di sana dan padanya ia menekankan karakter takut kepada Tuhan, menyebarkan Calvinisme ke sebagian besar wilayah Eropa. Di Belanda dan Skotlandia, Calvinisme menjadi tipe Protestanisme yang unggul, dan di Prancis dan Inggris, Calvinisme sangat mempengaruhi kehidupan nasional. Selama abad ke-17, para Puritan membawa Calvinisme menyeberangi lautan menuju New England, di mana Calvinisme menjadi keyakinan dominan di masa-masa kolonial. Reformasi di Jerman dan Swiss dimulai sebagai gerakan nasional dan populer. Di Inggris, reformasi muncul dalam bentuk tindakan Lalim Henry VIII.
raja kedua dari dinasti Tudor. Ia menentang Paus karena Paus tidak mengizinkan perceraiannya dengan istrinya, Catherine of Aragon, yang merupakan bibi dari Kaisar Roma Suci dan Raja Spanyol Charles V. Henry VIII akhirnya bisa menceraikan istrinya dengan bantuan pengadilan Inggris dan dengan mengabaikan dekret kepausan berupa pengucilan. Henry VIII menikahi seorang dayang yang cantik bernama Anne Boleyn. Langkah Henry VIII selanjutnya adalah menetapkan serangkaian hukum yang menghapus otoritas Paus di Inggris. Sebuah Act of Supremacy atau Undang-Undang Supremasi 1534 menyatakan Raja Inggris sebagai satu-satunya pemimpin utama di muka bumi dari Gereja Inggris. Dengan kekuasaan menunjuk semua pejabat eklesiastikal dan menghapus pendapatan Paus. Penindasan biara dan penerimaan kekayaan mereka untuk raja dan orang-orang dekatnya segera mengikuti legalisasi ini. Walaupun Henry VIII memisahkan Inggris dari kontrol kepausan, ia tetap seorang penganut Katolik Roma hingga kematiannya. Reformasi membuat Inggris mengalami kemajuan cepat selama pemerintahan anak Henry dan penerusnya, Edward VI. Pengawal raja muda mengizinkan para reformis dari benua Eropa datang ke Inggris dan doktrin-doktrin Luther, Zwingli, dan Calvin secara bebas dikhotbahkan di sana. Agar pelayanan agama bisa dilakukan dengan bahasa yang dipahami halayak umum, biarawan agung Cranmer dan para pembantunya menyiapkan Book of Common Prayer. Buku ini terdiri dari terjemahan kitab suci ke dalam bahasa Inggris. Dengan sejumlah perubahan, buku ini masih digunakan di gereja Inggris dan gereja Protestan Episkopal di Amerika Serikat. Pemerintahan singkat Mary Tudor, anak perempuan dari Catherine of Aragon, ditandai dengan kemunduran sementara Protestan. Ratu yang menguasai parlemen menginginkan rekonsiliasi dengan Roma. Ia juga menikahi sepupunya pemeluk Katolik Roma, Philip II dari Spanyol, anak dari Charles V. Mary sekarang memulai penindasan keras terhadap penganut Protestan. Banyak reformis utama binasa, di antara mereka adalah Cranmer, mantan uskup agung. Mary meninggal tanpa anak setelah berkuasa selama 5 tahun dan kekuasaan diberikan kepada anak perempuan Anne Boleyn, Elizabeth. Di bawah Elizabeth, Anglikanisme lagi menggantikan Katolik Roma sebagai agama Inggris. Sekte-sekte Protestan. Reformasi secara praktis selesai menjelang akhir abad ke-16. Di 1500 gereja Roma merangkul semua Eropa di sebelah barat Rusia dan semenanjung Balkan. Menjelang 1600 hampir separuh bekas subjek gereja Roma mengumumkan kembali persekutuan mereka. Sebagian besar wilayah Jerman dan Swiss dan seluruh Denmark, Norwegia, Swedia, Belanda, Inggris, Wales, dan Skotlandia merdeka dari kepausan. Persatuan Kristendom Barat yang telah dijaga selama abad pertengahan menghilang dan sejak itu tidak dibangkitkan kembali. Para reformis setuju mengganti otoritas Paus dan Dewan Gereja dengan otoritas Injil. Mereka kembali 1500 tahun ke belakang ke masa para rasul dan mencoba merestorasi apa yang mereka yakini sebagai Kristen apostolik. Karena itu mereka menolak doktrin-doktrin dan praktik-praktik yang berkembang selama abad pertengahan. Doktrin dan praktik ini meliputi kepercayaan pada api penyucian dosa, pemujaan pada reliks, doa orang-orang suci, kesetiaan pada sang perawan, perziarahan, dan sejumlah besar sakramen. Reformasi juga menghapus sistem biara dan selibasi pendeta. Perbedaan mencolok antara pendeta dan kaum awam menghilang. Karena itu para pendeta menikah, hidup di antara orang-orang awam, dan tidak lagi menjadi golongan yang terpisah. Secara umum, Protestanisme menegaskan kemampuan setiap orang untuk mencari keselamatan tanpa bantuan eklesiastik. Gereja tidak lagi menjadi satu-satunya pintu gerbang surga. Tetapi gagasan Protestan tentang otoritas menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat di antara para reformis. Ada banyak cara menginterpretasi Injil sebagai panduan utama keyakinan dan tingkah laku. Akibatnya Protestanisme pecah menjadi banyak sekte atau denominasi dan ini terus berlipat ganda hingga saat ini. Namun demikian, hampir semua berasal dari 3 varietas utama Protestantisme yang muncul di abad ke-16.
Lutheranisme dan Anglikanisme memiliki beberapa ciri yang sama. Keduanya adalah gereja negara dibantu oleh pemerintah. Keduanya memiliki buku doa yang sama dan keduanya mengakui sakramen pembaptisan, ekaristi, dan konfirmasi. Gereja Inggris juga menjalankan sakramen pentahbisan. Gereja-gereja Lutheran di Denmark, Norwegia, dan Swedia seperti halnya gereja Inggris mempertahankan keuskupan. Calvinisme memisahkan diri jauh dari Katolik Roma. Calvinisme melakukannya dengan episkopat dan hanya mempunyai satu ordo kependetaan, presbyters. Calvinisme menjalankan peribadatan yang lebih mudah. Di gereja Calvinisme, pelayanan terdiri dari pembacaan Injil, khutbah, dan himne-himne yang dinyanyikan oleh jemaah. Para penganut Calvinisme hanya menjalankan dua sakramen, pembaptisan dan ekaristi. Namun demikian, mereka menganggap pembaptisan sebagai tanggung jawab untuk membesarkan anak dengan cara-cara Kristen, dan ekaristi hanya sebagai perayaan Last Supper atau makan malam terakhir. Perpecahan dengan Roma tidak secara otomatis memunculkan kebebasan beragama di Eropa. Tidak ada yang lebih lanjut dari pikiran Luther, Calvin, atau para reformis lainnya daripada toleransi keyakinan yang berbeda. Sekte-sekte Protestan awal menghukum para pengingkar seperti gereja Roma menghukum kaum bid'ah. Penganut Lutheran membakar pengikut Zwingli di Jerman. Penganut Calvinisme menghukum mati non-Calvins, dan pemerintah Inggris di masa pemerintahan Henry VIII dan Elizabeth mengeksekusi banyak penganut Katolik Roma. Kemerdekaan, kesadaran yang lengkap, dan hak memeluk agama terwujud di sebagian besar negara-negara Eropa hanya dalam 100 tahun terakhir. Namun demikian, reformasi memperdalam kehidupan moral orang-orang Eropa. Penganut Protestan atau Katolik Roma yang taat berusaha menunjukkan melalui tingkah lakunya bahwa bentuk keyakinan khusus membuat kehidupan menjadi lebih baik daripada keyakinan lainnya. Dorongan terhadap standar moralitas yang lebih tinggi melalui reformasi masih dirasakan hingga saat ini. Reformasi perlawanan Katolik. Penyebaran cepat Protestanisme segera menimbulkan reformasi perlawanan Katolik di berbagai bagian Eropa yang masih setia kepada Roma. Para paus sekarang berpaling dari pengembangan seni dan literatur. Renaissance ada pada pembelaan terhadap keyakinan mereka yang terancam. Mereka melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan di kerajaan paus dan menunjuk pejabat-pejabat eklesiastikal yang dikenal atas nilai baik yang diajarkannya. Reformasi kepausan ini dimulai di masa pemerintahan Paul III yang menjadi paus tahun 1534. Yang lebih penting adalah dukungan Paul III kepada Society of Jesus, perkumpulan Yesus yang dibentuk di tahun saat ia diangkat sebagai paus. Pendiri perkumpulan baru ini adalah seorang bangsawan Spanyol, Ignatius Loyola. Ia telah melihat sejumlah besar pelayanan dalam Perang Charles V melawan Prancis. Saat berada di rumah sakit untuk menyembuhkan lukanya, Loyola membaca buku-buku kebaktian dan menciptakan perubahan mendalam dalam dirinya. Ia sekarang mengenakan jubah pengemis, mempraktikkan semua jenis asketisisme yang dijelaskan di dalam buku-bukunya, dan melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Beberapa waktu kemudian ia menjadi murid teologi di Paris, di mana ia bertemu 6 orang taat dan berbakat yang menjadi anggota pertama perkumpulannya. Mereka memiliki niat bekerja sebagai misionaris di antara orang-orang Muslim, tetapi ketika rencana ini gagal, mereka mengunjungi Roma dan menggunakan semua energi dan antusiasme mereka hanya untuk ditolak oleh paus. Pelatihan militer Loyola secara mendalam mengaruhi karakter ordo baru. Para Yesuit seperti musuh Protestan mereka membentuk pasukan yang terdiri dari prajurit-prajurit spiritual yang hidup di bawah kepatuhan terkeras terhadap pimpinan atau jenderal mereka. Seperti para prajurit sesungguhnya, mereka bertahan di dunia dan bertempur secara jantan untuk membela gereja dan melawan kaum bid'ah. Perkumpulan Loyola berkembang cepat. Sebelum kematian Loyola, perkumpulan ini memiliki ribuan anggota, dan di abad ke-17 perkumpulan ini menjadi ordo paling berpengaruh di antara ordo-ordo lainnya. Aktivitas Yesuit sebagai pengkhotbah, menerima pengakuan dosa, guru, dan misionaris melakukan banyak hal untuk menghantam baik gelombang besar Protestanisme di Eropa.
Para Yesuits memberikan perhatian khusus pada pendidikan karena mereka menyadari pentingnya kemenangan atas anak-anak muda untuk gereja. Sekolah-sekolah mereka sangat baik sehingga anak-anak Protestan bahkan belajar di sekolah-sekolah Yesuits. Popularitas guru-guru Yesuits muncul sebagian dari fakta bahwa mereka selalu mencoba untuk memimpin, bukan mengendalikan murid-murid mereka. Hukuman yang ringan, pelajaran yang berlangsung singkat, banyak hari raya, dan penggunaan hadiah secara bebas dan perbedaan-perbedaan lainnya menjadi beberapa ciri atraktif sistem pendidikan mereka. Tidak mengejutkan bahwa Yesuits menjadi struktur dunia Katolik Roma. Mereka menyebut sekolah mereka benteng keyakinan. Misi Yesuits tidak kurang penting daripada sekolah-sekolah mereka. Para Yesuits bekerja di Polandia, Hungaria, Bohemia, dan negara-negara lainnya di mana Protestanisme mengancam untuk menjadi dominan. Kemudian mereka menginvasi semua wilayah yang ditemukan oleh para penjelajah laut untuk kepentingan Eropa. Di India, Cina, Hindia Timur, Jepang, Filipina, Afrika, dan 2 Amerika, para mualaf dari kekafiran jumlahnya mencapai ratusan ribu. Agensi lain dalam reformasi perlawanan adalah Dewan Gereja yang dibentuk oleh Paus Paul III. Dewan Gereja bertemu di Trent di perbatasan Jerman dan Italia. Pertemuan ini berlanjut dengan banyak misi selama hampir 20 tahun. Protestan walaupun diundang untuk ikut serta tidak hadir dan karenanya tidak ada yang bisa dilakukan untuk membawa mereka kembali ke dalam pelukan Katolik Roma. Ini adalah Dewan Gereja Umum terakhir selama lebih dari 300 tahun. Dewan Gereja di Trent tidak membuat perubahan mendasar pada doktrin-doktrin Katolik Roma yang tetap tidak berubah seperti yang ditetapkan oleh para teologian di abad pertengahan. Dewan Gereja mendeklarasikan bahwa tradisi gereja memiliki otoritas sama dengan Injil dan menegaskan kembali supremasi Paus atas Kristendom. Dewan juga mengeluarkan beberapa dekret yang melarang penjualan kantor-kantor eklesiastikal dan meminta para uskup dan wali gereja lainnya untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih baik. Sejak Dewan Gereja mengeluarkan dekretnya, Gereja Roma menjadi organisasi agama, bukannya sebagai organisasi sekuler dan agama seperti gereja di abad pertengahan. Dewan sebelum bubar memberi kuasa pada Paus untuk membuat daftar pekerjaan yang penganut Katolik Roma mungkin tidak baca. Tindakan ini tidak menciptakan inovasi. Gereja sejak dari awal telah mengutuk tulisan-tulisan orang bid'ah. Namun demikian, penemuan mesin cetak bisa meningkatkan kebutuhan untuk regulasi pikiran. Indeks buku-buku terlarang masih eksis dan penambahan para indeks dibuat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandingi oleh sensor ketat pencetakan yang dipertahankan di negara-negara Protestan. Agensi reformasi perlawanan lainnya terdiri dari Inquisition. Ini adalah sebuah sistem pengadilan gereja untuk menyelidiki dan menghukum orang bid'ah. Pengadilan semacam ini pernah dibentuk di abad pertengahan. Setelah Dewan di Trent, pengadilan gereja menggandakan aktivitas mereka, terutama di Italia, Belanda, dan Spanyol. Inquisition mungkin membantu menghapus Protestanisme di Italia. Di Belanda, di mana Inquisition bekerja dengan sangat tegas, Inquisition hanya membangkitkan kejengkelan dan kebencian dan membantu memprovokasi pemberontakan rakyat Belanda. Orang-orang Spanyol di lain pihak menyetujui metode Inquisition dan menyetujui pembasmian orang-orang bid'ah. Inquisition di Spanyol tidak hapus hingga abad ke-19. Perang agama. Pemuda yang memimpin Diet of Worms yang kemudian menjadi Kaisar Roma Suci telah menerima mahkota kekaisaran 2 tahun sebelumnya. Senama dengan Sir Melange, Charles V memegang kekuasaan atas wilayah yang bahkan lebih luas daripada wilayah yang dikuasai Raja bangsa Frank. Melalui ibunya, anak perempuan dari Ferdinand dan Isabella, Charles V mewarisi Spanyol, Naples, Sisilia, Sardinia, dan wilayah-wilayah kekuasaan Spanyol di dunia baru. Melalui ayahnya, ia memperoleh Belanda dan wilayah luas Habsburg di Eropa Tengah. Charles V sebagai penganut Katolik Roma yang taat tidak menaruh simpati pada Lutheranisme dan mungkin dengan mudah memusnahkannya jika ia melakukannya secara cepat. Pemberontakan di Spanyol dan perang
dan perang dengan Prancis dan Ottoman Turks membuatnya mengabaikan Jerman dan tidak membasmi orang-orang Lutheran secara efektif hingga ini terlalu terlambat baginya. Akhirnya Kaisar Charles V mengirim pasukannya ke Jerman, tetapi para pangeran Lutheran sekarang terlalu kuat baginya. Perang sipil berkobar hingga 1555 ketika dua belah pihak menyetujui perdamaian Augsburg. Ini adalah sebuah kompromi. Penguasa setiap negara Jerman saat itu terdiri lebih dari 300 negara akan memutuskan apakah ingin menjadi Lutheran atau Katolik. Perdamaian apapun caranya menciptakan toleransi agama, karena semua orang Jerman harus mempercayai apa yang pangeran mereka percayai. Namun demikian, Jerman mengakui Lutheranisme sebagai agama resmi dan mengakhiri usaha untuk menghancurkan reformasi Jerman. Segera setelah perdamaian Augsburg, Charles V memutuskan untuk melepas kekuasaannya dan mencari ketenangan di Biara. Rencana ini menimbulkan banyak masalah. Saudara Charles V, Ferdinand I, menggantikannya menjadi Kaisar Roma Suci dengan wilayah kekuasaan mencakup Austria, sementara anak Charles V, Philip II, memperoleh wilayah kekuasaan Spanyol di Italia, Sisilia, Belanda, dan Amerika. Sekarang ada dua cabang kekaisaran Habsburg, satu di Austria dan satu di Spanyol. Philip II, Raja baru Spanyol, ingin menjadikan negerinya sebagai negara utama dunia dan ingin memastikan kemenangan Katolik Roma atas Protestanisme. Walaupun ia memiliki wilayah yang sangat luas, pendapatan yang besar, armada yang sangat besar, dan angkatan bersenjata terbaik di zamannya, ia tidak bisa menaklukkan Eropa Barat. Kekalahan pertamanya adalah di Belanda. Belanda yang terlalu dekat dengan Jerman tidak terpengaruh oleh reformasi. Lutheranisme segera muncul di sana hanya untuk menghadapi permusuhan Charles V yang menggunakan teror Inquisition atau penyelidikan secara mendalam. Banyak orang bid'ah dibakar di tiang pancang atau dipenggal kepalanya atau dikubur hidup-hidup. Tetapi tidak ada benih seperti darah para martir. Jumlah penganut Protestan membengkak, bukannya berkurang, terutama setelah Calvinisme masuk ke Belanda. Terlepas dari perlakuan kejam terhadap orang-orang bid'ah oleh Charles V, Belanda tetap setia kepada kaisar karena ia dilahirkan dan dibesarkan di antara mereka dan selalu menganggap Belanda sebagai negaranya sendiri. Philip II yang dilahirkan sebagai seorang Spanyol bagi mereka hanyalah sebagai penguasa asing. Penguasa baru ini tidak berbuat apa-apa untuk mendamaikan rakyat Belanda, tetapi memerintah mereka dengan lalim melalui pejabat-pejabat Spanyol yang didukung oleh tentara Spanyol. Pajak-pajak arbitari ditarik, hak istimewa kota dan para bangsawan dihapus, dan aktivitas Inquisition dilipat gandakan. Philip II ingin menerapkan kekuasaan absolut di Belanda seperti yang dilakukan di Spanyol. Kebijakannya ini segera membangkitkan pemberontakan para penganut Katolik Roma dan Protestan melawan tindasan Spanyol. Provinsi-provinsi di selatan Belanda terutama populasinya menganut Katolik Roma. Tidak melanjutkan perlawanan mereka melakukan rekonsiliasi dengan Philip dan selama lebih dari 2 abad tetap berada di tangan Habsburg. Belgia muncul dari provinsi-provinsi ini. 7 provinsi utara di mana orang-orang menggunakan bahasa Belanda dan memeluk Protestan bersatu di tahun 1579 dalam Union of Utrecht. 2 tahun kemudian mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Spanyol. Dengan cara ini Belanda menempatkan dirinya di antara bangsa-bangsa Eropa. Perjuangan Belanda melawan Spanyol menjadi salah satu episode paling penting dalam sejarah. Belanda di bawah seorang pemimpin yang banyak akal, William Prince of Orange, yang lebih dikenal sebagai William the Silent, bertempur dengan gigih di balik dinding-dinding kota mereka dan lebih dari satu kejadian mengusir musuh dengan memotong tanggul dan membiarkan air laut masuk. Pengganti Philip menyetujui gencatan senjata selama 12 tahun di 1609 dengan provinsi-provinsi pemberontak. Tetapi kemerdekaan mereka tidak diakui secara resmi oleh Spanyol hingga beberapa tahun kemudian. Perjuangan lama mempersatukan provinsi-provinsi di Belanda dan menjadikan mereka satu negara. Selama abad ke-17, mereka memiliki peran utama dalam urusan-urusan Eropa. Republik yang mereka dirikan menjadi kepentingan khusus bagi orang-orang Amerika. Belanda memiliki sistem sekolah umum pertama yang didukung oleh pajak dan mengadopsi prinsip-prinsip toleransi agama dan kemerdekaan pers. Dan di dalam Union of Utrecht, Belanda memberi dunia konstitusi tertulis
pertama dari satu negara modern. Sungguh Belanda adalah pioner demokrasi modern. Usaha Philip II untuk menaklukkan Inggris, benteng Protestan di bawah Ratu Elizabeth sepertinya berakhir dengan bencana. Harus diakui bahwa Philip bisa membela justifikasi kuatnya atas sikap pemusuhannya. Elizabeth mengizinkan anjing-anjing laut Inggris seperti Sir Francis Drake untuk merampok koloni-koloni Spanyol dan merampas kapal-kapal Spanyol yang memuat harta karun dari dunia baru. Terlebih lagi, Elizabeth membantu orang-orang Belanda yang memberontak pada mulanya secara rahasia dan akhirnya secara terbuka dalam perjuangan melawan Spanyol. Philip menghadapi agensi ini selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak pernah bisa menaklukkan Belanda atau mengakhiri pembajakan dan penyelundupan di Amerika Spanyol tanpa menaklukkan Inggris terlebih dahulu. Philip yakin bahwa segera setelah pasukan Spanyol mendarat ke Inggris, orang-orang Katolik Roma di sana akan mendukungnya. Tetapi para Spanyol tidak pernah memiliki kesempatan untuk memverifikasi keyakinannya. Pertempuran sangat menentukan berlangsung di laut. Philip belum menyelesaikan persiapannya ketika Sir Francis Drake berlayar menuju pelabuhan Cadiz dan menghancurkan perbekalan dan banyak kapal di sana. Penyerangan ini yang Drake menamakan membakar jenggot Raja Spanyol, menunda ekspedisi armada Spanyol selama setahun, dan akhirnya sebuah armada rahasia bernama The Invisible Armada dikerahkan di 1588. Kapal-kapal Spanyol walaupun lebih besar daripada kapal-kapal Inggris kalah dalam hal jumlah, kecepatan dan persenjataan dibanding musuhnya. Sementara itu, pejabat-pejabat Spanyol yang sebagian besar tidak terbiasa dengan laut bukanlah tandingan yang sepadan untuk orang-orang seperti Drake, Frobisher, dan Raleigh, para pelaut terbaik di zamannya. Armada Spanyol mengalami kehancuran dalam pertempuran selama 9 hari di terusan Inggris, dan banyak kapal yang melarikan diri dari serangan Inggris ditemukan hancur di lepas lantai Skotlandia dan Irlandia. Kurang dan setengah armada Spanyol kembali dengan aman ke Spanyol. Inggris di abad-abad pertengahan selanjutnya memiliki angkatan laut yang disegani. Namun demikian, selama abad ke-16, Inggris dikalahkan oleh Spanyol terutama setelah aneksasi Portugal oleh Philip II menambah kekuatan angkatan laut Spanyol. Kekalahan armada Spanyol menunjukkan bahwa sebuah bangsa baru telah bangkit untuk mengklaim supremasi lautan. Karena itu, Inggris mulai membangun apa yang akan menjadi kekuatan laut yang lebih besar daripada kekuatan laut lainnya yang pernah dikenal dalam sejarah. Orang-orang Protestan, Prancis, dan Huguenots menerima doktrin-doktrin Calvin, yang merupakan orang Prancis dan buku-bukunya ditulis dalam bahasa Prancis. Walau disiksa sangat kejam, kaum Huguenots memperoleh banyak pengikut terutama dari golongan menengah perkotaan. Banyak bangsawan juga menjadi Huguenots, kadang-kadang mereka karena keyakinan agama, tapi sering karena gerakan baru menawari mereka kesempatan untuk mengembalikan kemerdekaan feodal mereka dan merampas tanah-tanah gereja. Di Prancis, demikian juga di Jerman, reformasi memiliki sisi keduniawiannya. Selama paruh abad ke-16, pertempuran sengit terjadi di antara Prancis, antara Katolik Roma dan Huguenots. Philip II membantu Katolik Roma dan Ratu Elizabeth memberikan bantuan pada Huguenots. Prancis mengalami kehancuran yang hebat, tidak hanya dari pertempuran terus-menerus, tapi juga dari penjarahan, pembakaran, dan tindakan-tindakan barbar lainnya di mana kedua belah pihak lakukan. Perang Huguenot berakhir selama pemerintahan Henry IV, raja pertama dari raja-raja Bourbon. Walaupun ia pada awalnya memeluk Protestan, ia kemudian menganut Katolik Roma dalam usaha untuk mendamaikan sejumlah besar wilayah-wilayah tundukannya. Namun demikian, Raja Henry tidak memutuskan hubungan dengan Huguenots. Ia mengeluarkan dekret Nantes ternama demi kepentingan Huguenots. Karena itu, Huguenots memperoleh kebebasan melakukan peribadatan di mana saja di Prancis dan kebebasan melakukan peribadatan secara terbuka di sejumlah besar desa dan kota. Namun demikian, hanya pelayanan Katolik Roma yang boleh diselenggarakan di Paris dan di istana kerajaan. Walaupun dekret Nantes tidak menjamin kebebasan beragama secara lengkap, dekret ini menandai langkah penting ke arah kebebasan beragama. Sejumlah besar negara Eropa telah mengakui untuk pertama kalinya prinsip bahwa dua keyakinan yang bermusuhan bisa hidup dengan damai di dalam batas-batasnya.
Perjanjian perdamaian Augsburg memberi respon pada Jerman selama lebih dari 60 tahun. Tetapi perjanjian ini tidak menyelesaikan perselisihan agama di negara tersebut secara tuntas. Masih ada ruang perselisihan yang sengit, terutama atas pemilikan properti gereja yang telah disekularisasi oleh reformasi. Lebih lanjut, perdamaian Augsburg hanya mengakui Katolik Roma dan Lutheran dan tidak mengakui banyak hak-hak penganut Calvinis. Kegagalan Lutheran dan Calvinis untuk bekerjasama memperlemah Protestanisme Jerman di periode ketika reformasi perlawanan atau Counter-Reformation menginspirasi Katolik Roma dengan energi dan antusiasme baru. Politik, demikian juga agama, dimanfaatkan untuk perselisihan. Partai Katolik Roma bergantung pada dukungan para kaisar Habsburg yang ingin mempersatukan negara-negara Jerman di bawah kendali mereka, sehingga bisa membalikan Kekaisaran Roma Suci ke posisinya semula dalam urusan-urusan Eropa. Para pangeran Protestan di lain pihak ingin menjadi raja yang independen. Karena itu mereka melawan semua usaha untuk memperluas otoritas kekaisaran atas diri mereka. Antagonisme agama dan perselisihan politik menimbulkan perang 30 tahun atau 30 Years War. Perang di Jerman ini berupa serangkaian konflik, bukan konflik tunggal yang akhirnya melibatkan hampir semua Eropa Barat. Di satu waktu Swedia memegang peran penting dalam perang ini di bawah raja heroiknya Gustavus Adolphus yang membantu para pangeran Protestan melawan Kaisar Roma Suci. Setelah kematian Gustavus Adolphus dalam pertempuran, Protestan Jerman menemukan seorang sekutu yang cukup aneh dalam diri Kardinal Richelieu, menteri yang paling berkuasa di bawah Raja Prancis. Richelieu masuk ke dalam pertempuran dalam usaha untuk mengalahkan Habsburg Austria dan memperluas perbatasan Prancis hingga ke Rhine. Karena Habsburg Spanyol membantu kerabat Austria mereka, Richelieu secara otomatis berperang melawan Spanyol juga. Kaisar Roma Suci harus menyerah pada akhirnya dan menyetujui perjanjian damai yang ditandatangani di kedua kota di provinsi Westphalia. Perjanjian perdamaian Westphalia mengakhiri rangkaian panjang peperangan yang disusul dengan reformasi. Perjanjian ini secara praktis menyelesaikan perselisihan agama, karena perjanjian ini menempatkan Katolik Roma, Lutheran, dan Calvinis di Jerman pada posisi yang sama. Karena itu, ide bahwa perbedaan agama harus diselesaikan dengan kekuatan secara berangsur hilang dari pikiran manusia. Pengaturan kembali teritorial yang dilakukan di masa itu secara mendalam mengaruhi sejarah Eropa. Prancis menerima sebagian wilayah Alsace dari Kekaisaran Roma Suci. Dengan demikian, Prancis memiliki benteng kuat di Upper Rhine atau Rhine atas. Prancis juga memastikan kekuasaannya atas Metz atau Toul dan Verdun di Lorraine. Swedia memperoleh separuh bagian barat Pomerania dan Bremen. Kepemilikan ini membuat Swedia dapat mengontrol muara sungai Oder, Elbe, dan Weser yang menjadi jalur penting perdagangan Jerman. Brandenburg, kerajaan masa depan Prusia, memperoleh Pomerania Utara dan beberapa keuskupan, sehingga menjadi negara utama di Jerman Utara. Kemerdekaan Swiss dan Belanda juga diakui. Selama perang 30 tahun, Jerman mengalami banyak peperangan. Jerman sangat menderita akibat peperangan ini. Populasi berkurang dari sekitar 16 juta hingga separuhnya atau bahkan sampai sepertiganya. Kematian sebagian besar diakibatkan oleh penyakit epidemik seperti demam, tipus, dan wabah pes yang menyebar ke seluruh Jerman. Banyak desa dihancurkan atau ditinggalkan oleh penduduknya. Banyak ladang yang tidak diolah, sementara perdagangan dan usaha manufaktur hampir hilang. Pendidikan, literatur, dan seni mengalami kemunduran dan ini membuat pikiran dan moral menjadi brutal. Jerman setidaknya membutuhkan 100 tahun untuk pulih dari kehancuran yang diakibatkan oleh perang 30 tahun. Sungguh pemulihan lengkap bisa dicapai di abad ke-19. Keliharan yang ditunjukkan oleh semua partisipan dalam perang panjang ini membuat manusia memikirkan aturan-aturan yang diperlukan untuk melindungi mereka yang tidak terlibat dalam perang. Perhatikan para tawanan dan menghapus penjarahan dan pembunuhan massal.
Horor terburuk dari perang belum terjadi sebelum seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius, mempublikasikan di Paris di 1625 karyanya berjudul On the Laws of War and Peace. Isi buku ini telah menjadi hukum internasional. Kesuksesan buku ini sungguh luar biasa. Gustavus Adolphus membawa serta salinan karyanya ini selama kampanyenya, dan doktrin-doktrinnya diakui dan mendasari perjanjian perdamaian Westphalia. Sejak masa Grotius, bidang hukum internasional telah menyebar luas dan sekarang tidak hanya mencakup tentang aturan perang, tetapi juga perlindungan perdamaian yang telah menjadi cita-cita para negarawan, wartawan, dan semua pecinta umat manusia. Sistem negara Eropa. Setelah perjanjian perdamaian Westphalia, para negarawan umumnya menyetujui bahwa beberapa negara Eropa yang tidak sama dalam hal luas, populasi, dan sumber daya sebaiknya membentuk semacam komunitas federal di mana keamanan semua negara dijamin. Jika sebuah negara menjadi sangat kuat sehingga mengancam negara-negara lainnya, maka mereka harus bersatu untuk melawannya dan berusaha menyeimbanginya. Usaha untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan atau balance of power telah menjadi tujuan utama diplomasi Eropa dari masa perang 30 tahun hingga saat ini. Tetapi keseimbangan kekuatannya hanya menjadi sebuah tujuan yang lemah di masa ketika diplomasi korup dan imoralitas internasional menjadi universal. Negara-negara kuat sering merampok negara-negara tetangga lemah dengan kebebasan hukum. Hasilnya adalah bahwa kesombongan, keegoisan, dan ambisi penguasa individual dan dinasti menjerumuskan Eropa ke dalam satu peperangan berikutnya. Karena itu, pengeluasan kekuasaan negara mulai menggantikan perselisihan agama sebagai penyebab utama percekcokan Eropa. Peta Eropa Barat di 1648 hampir sama dengan peta Eropa Barat di masa sekarang. Kepulauan Inggris memiliki pimpinan yang sama, tetapi Skotlandia terus menjadi sebuah kerajaan terpisah dan Irlandia bergabung dengan Inggris. Semenanjung Iberia mencakup dua kerajaan, yaitu Kerajaan Spanyol dan Kerajaan Portugis. Kedua kerajaan ini mengalami kemunduran dalam hal kekayaan, populasi, dan kepentingan politik. Prancis mempertahankan hampir semua wilayahnya, kecuali di timur dan timur laut Rhine. Swiss dan Belanda menjadi konfederasi independen. Belanda, Spanyol, atau Belgia tetap menjadi provinsi Spanyol. Peta Eropa Tengah di 1648 sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Sebagian besar Jerman dibagi menjadi lebih dari 300 negara dan wilayah feodal. Banyak dari negara ini bebas mencetak uang sendiri, membentuk angkatan bersenjata, berperang, dan menegosiasikan perjanjian-perjanjian tanpa berkonsultasi dengan Kaisar Roma Suci. Gelar dan martabat kekaisaran sekarang bersifat turun-menurun di keluarga Habsburg Austria. Jika mereka sedikit berarti, penguasa Habsburg sebagai Pangeran Austria, Raja Bohemian, Raja Hungaria, dan Lord dari banyak wilayah yang lebih kecil memiliki posisi penting di Eropa. Italia seperti Jerman menghadirkan gambaran perpecahan. Di sebagian utara semenanjung terdapat duchy atau kadipaten, Savory yang independen, Duchy Milan, Republik Venice, dan Genoa, dan negara-negara kecil seperti Parma, Modena, dan Lucca. Italia telah mencakup Duchy Tuscany dan negara-negara gereja. Kerajaan dua Sisilia milik Spanyol. Pada 1648 hanya ada dua kerajaan Skandinavia karena Norwegia bergabung dengan Denmark. Kemudian Swedia sebagai kekuatan utama memiliki kekuasaan atas Finlandia dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Duchy Prusia Timur menjadi milik Elektor di Brandenburg. Kerajaan besar Polandia yang telah bersatu dengan Duchy Lithuania di abad sebelumnya membentang dari Baltik hingga Laut Hitam. Di bagian timur jauh terdapat Rusia yang peradabannya masih terbelakang. Ottoman Turks di 1648 menguasai Eropa Tenggara. Mereka menguasai Yunani, seluruh semenanjung Balkan kecuali Montenegro, sebagian besar Hungaria, dan wilayah yang sekarang masuk dalam Rumania dan sebagian Rusia Selatan. Belum pernah sebelumnya bayang-bayang bulan sabit terlihat lebih gelap di atas Eropa.